latihan kayaknya udah bener, tapi masih bolak-balik cedera, nggak kelar-kelar. Kira-kira apa penyebabnya ya? Ada 10 penyebab kenapa pelari jadi cedera. Langsung nonton aja di Fit It Mel. Selamat datang di Fit It Mel sama aku Melanie Putria. Ada 10 penyebabnya nih kenapa pelari bolak-balik cedera terus. Udah latihan bener, terus kayaknya sih udah beres istirahatnya, tapi tetap aja cedera juga ujungnya. Oke, kita sekarang mau breakdown satu-satu ya. Yang pertama adalah kamu tidak menghormati yang namanya rest day. Jadi ketika disuruh rest, disuruh istirahat, kamu malah latihan, kamu cross training, kamu latihan beban. Ingat ya, rest day is bener-bener rest day. Dan rest day itu sama pentingnya dengan training day. Jadi harus kamu hargai, harus kamu hormati, karena saat rest day itulah tubuh kamu sedang recovery, sedang memperbaharui lagi semua sel-selnya, dan juga yang pasti semua hasil latihan kamu itu akan bisa terasa efeknya ketika kamu melakukan rest day dengan baik. Ada 4 tools nih, ini adalah yang kedua ya. 4 tools penyebab kenapa kamu cedera. Pertama adalah too much, too fast, too hard, dan too soon. Kalau kamu ngerasa kamu baru mulai lari, ya mbok jangan buru-buru langsung pengen lari half marathon. Mulai dari yang easy dulu aja, mungkin fun run, 5K, 10K, dan seterusnya. Terus kalau misalnya kamu masih baru mulai lari, jangan langsung ujuk-ujuk disikat kenceng pace-nya, pelan-pelan dulu. Ada yang namanya run and walk, ada yang namanya easy jog. Jadi badan kita beradaptasi, ada proses secara gradual yang harus dijalani ya. Sekarang poin yang ketiga, kenapa pelari cedera mulu kerjaannya? Nah, biasanya nih kalau easy day, pelari-pelari ini kebanyakan melakukan hard training. Dan pas hard training jadinya apa? Keblinger, udah nggak ada tenaga lagi, bahkan overtraining jatuhnya. Nah, saat easy day itu penting banget teman-teman, dihargai momen itu ya. Nah, nanti kamu boleh sikat kencang lagi ketika kamu lagi main speed, lagi hard day. Dan itu memang benar-benar udah diatur sedemikian rupa, porsinya 80 dan 20. Dari 100%, 80%-nya kamu adalah easy, ya, bukan kebalik loh, ya. 20%-nya adalah hard, adalah speed training. Jadi kamu harus hargai betul momen di mana kamu melakukan easy training. Poin yang keempat, nggak kalah penting, yaitu fueling atau nutrisinya kamu nih. Kadang-kadang kamu orangnya males makan karbohidrat karena takut gemuk. Itu biasanya cewek-cewek suka ngerasa kayak gitu. Jadi begitu lari nggak punya tenaga, padahal saat kita berlari yang dipakai itu adalah karbohidrat atau gula dari makanan yang kita konsumsi. Dan ada juga pelari yang takut makan protein atau yang kekurangan protein. Padahal protein itu perlu banget untuk recovery otot dan sebagainya. Nah, kalau kita kekurangan makronutrisi yang kita butuhkan, biasanya akan berujung pada cedera, teman-teman. Begitupun sama dengan hidrasi. Lakukan hidrasi atau minum cairan sebelum, saat latihan, dan juga sesudah latihan. Pun sama dengan nutrisi. Jadi yang dipikirin tuh bukan hanya pas lagi rest day-nya aja, tapi selama kamu latihan atau training, masalah nutrisi, masalah hidrasi itu memegang peranan besar untuk mencegah terjadinya cedera ya. Poin yang kelima, nggak bosen-bosen aku ingetin strength training, latihan penguatan otot. Karena ketika kita lari, tubuh kita tuh suka nggak bisa menghandle atau nggak bisa menerima beban berat dari aktivitas larinya kita. Jadi yang namanya otot, ligamen, tulang, tendon, itu semuanya bekerja keras saat kita berlari. Nah, ketika badan kita nggak punya kapasitas baik untuk melakukan aktivitas lari tersebut, ujung-ujungnya apa? Cedera. Jadi ketika kamu udah memutuskan bahwa yes, gue mau jadi pelari nih, I am a runner. Nah, saat itu juga kamu harus punya waktu untuk strength training. Dan strength training itu bukan hanya meningkatkan kapasitas tubuh kamu aja ya, atau kemampuan kamu saat berlari, tapi ya itu tadi, mencegah terjadinya cedera, bikin lari kamu jadi lebih jauh, lebih kencang, dan rasanya
bukan hanya strength training yang ringan-ringan dan lucu aja yang harus dilakukan oleh pelari, tapi latihan seperti plyometric dengan beban berat, dengan latihan inti seperti squat, lunges, dan teman-temannya sama deadlift itu juga penting banget menurut aku. Jadi harus dilakukan paling nggak 2 kali seminggu, diisi dengan latihan beban seperti yang udah aku sebutkan tadi ya. Poin yang keenam, nggak ngikutin training plan atau nggak taat sama training plan yang dikasih sama coachnya kamu nih. Padahal udah tahu hari ini mustinya latihan easy, tapi kan ada temen kamu yang lagi latihan atau lari bareng sama kamu minta ditemenin buat interval, akhirnya kamu ikutan interval. Padahal kamu tahu besok kamu bakal interval, bakal capek banget. Ya demi temen gimana dong? Ini apa nanti efeknya? Ya cedera. Jadi hati-hati teman-teman, kalau udah punya training plan, patuhlah, taatlah, karena kamu juga yang akan ngerasain benefitnya, kamu juga yang akan ngerasain gak enaknya ketika kamu cedera kalau kamu gak taat sama training plan ya. Poin yang ketujuh, ini pasti bakalan di-highlight sama teman-teman, terus dikirim ke pasangannya sebagai alasan untuk beli sepatu baru. Tapi beneran deh, sepatu harus dipikirin. Kenapa? Karena sepatu lari itu ada umurnya. Jadi ada mileage-nya. Kalau dia misalnya udah mencapai, let's say, beda-beda ya tiap sepatu ya, ada yang 300 km udah harus ganti, ada yang 500 km udah harus ganti. Kamu cek deh, sepatu lari kamu umurnya udah berapa kilometer nih, udah dipakai berapa kali long run, udah dipakai berapa kali race maraton. Kalau udah terlalu sering dipakai walaupun nyaman, tapi kamu harus ganti teman-teman. Kenapa? Karena kalau umurnya udah habis, udah ya emang udah selesai gitu, udah expired, kaki kamu nih yang bakalan kerja keras untuk bisa menahan beban badan kamu yang seharusnya dibantu sama si sepatu itu tadi. Jadi beli sepatu baru kalau emang sepatu kamu udah selesai masa tugasnya ya. Poin yang ke-8, ini yang biasanya dilakukan sama teman-teman yang sedang cedera, rehab atau fisio. Nah, kalau misalnya kamu punya masalah, lakukanlah solusi yang diberikan oleh fisioterapisnya kamu. Misalnya disuruh latihan di rumah, disuruh ngerjain exercise yang mestinya kamu lakukan teman-teman. Kenapa? Kalau nggak dilakukan, cederanya bisa berulang, bisa balik lagi. Contoh misalnya kamu punya masalah apa ya, paling gampang misalnya plantar deh. Plantar ada tightness di bagian calves atau betis kamu tuh tegang, kaku gitu. Itu harusnya dirilis, dikasih PR sama fisioterapisnya. Ayo latihan di rumah untuk bisa ngerilis bagian betisnya, tapi nggak dilakukan. Nah, atau dilakukannya cuman ya sekali 2 kali, habis itu udah lupa. Nah itu biasanya yang akan bikin cederanya kamu berulang atau makin panjang umur cederanya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau emang udah tahu punya masalah nih di bagian otot tertentu lagi cedera, langsung dilatih aja, coba untuk di recover, diobati, ditangani dengan baik, jangan dibiarkan. Poin yang ke-9, nggak cukup tidur. Walaupun makannya udah beres, hidrasi bagus, terus latihannya juga cukup, nggak overtrain, strength trainingnya juga manis banget, pas semua porsinya. Tapi ketika kamu nggak cukup tidur, kualitas dan kuantitas, jangan harap kamu bisa terbebas dari cedera. Kenapa? Karena saat kita tidurlah, tubuh tuh sedang merecover semuanya teman-teman. Meregenerasi sel, recover otot, itu terjadi saat kita cukup tidur. Jadi ketika kamu punya pekerjaan yang cukup berat, apalagi harus bagi tugas sama keluarga, kerjaan kantor, teman, load kerja lagi gede banget, jangan paksain untuk latihan lari dengan intensitas yang tinggi saat pagi harinya. Kalau kamu udah cukup tidur, silahkan. Tapi kalau kamu merasa kamu capek banget, fatigue banget, kurang tidur, lebih baik dihindari dulu latihan larinya ya. Poin yang ke-10, nah ini dia nih, kamu harus paham kalau jadi pelari nggak boleh keras kepala. Kenapa sih? Karena gini, kadang-kadang kita nggak mau dengerin tubuh kita sendiri. Kita harus bisa listen to our body. Badan kita pinter banget teman-teman, udah ngasih tahu banyak signal banget, ngasih banyak symptoms gitu ya. Kalau gue lagi nggak enak kaki pas lagi lari, itu rasanya kenapa ada yang salah ya, kayak kenapa ada yang nyut-nyutan ya setiap habis lari misalnya. Itu udah sinyal tubuh banget sebenarnya. Atau sesimpel pagi hari kamu mau lari, tiba-tiba heart rate kamu melonjak tinggi,
itu juga sinyal tubuh banget. Ngasih tahu bahwa lo tuh heart rate tinggi, ntar dulu, gak usah latihan dulu, mendingan istirahat aja. Kalau dipaksain nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang pelari merasa sudah terlatih, merasa hebat karena udah rajin latihan, ya nggak apa-apa juga, tapi sinyal tubuh jangan sampai tidak didengarkan ya. Kalau kita tidak mendengarkan tubuh kita, ujungnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan, mulai dari cedera sampai amit-amit jangan sampai terjadi kolaps karena serangan jantung. Itu biasa terjadi ketika kita nggak mau dengerin tubuh kita yang udah ngasih sinyal di smartwatch heart rate tinggi nih. Nafas juga sebenarnya udah nggak enak, udah tahu nih, udah kunang-kunang, udah agak pusing dipaksain lari. Jangan sampai itu terjadi, please. Itu tadi 10 penyebab more or less lah ya, penyebab dari kenapa sih kamu nggak kelar-kelar cederanya. Baru selesai cedera lagi. Coba dikoreksi, kamu coba untuk merefleksikan diri. Ada nggak sih dari 10 poin tadi yang aku sebutin yang masih kamu jalani sampai sekarang? Dan kalau emang kamu pengen jadi pelari yang usianya panjang nih, usia larinya ya, yang bisa lari terus-terusan, kayaknya kamu harus udah mulai pahami deh bahwa ada 10 poin tadi yang harus kamu ikuti ya teman-teman ya. Kalau kamu suka sama videoku ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kamu yang butuh infonya, baru mulai lari misalnya, tapi terus juga keras kepala banget, nggak mau dikasih tahu, kasih aja, share aja videonya. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye!